Good morning, Sir Batara and friends. I'm David Augusto Sondak with student ID number 2021-50007. Now I'm going to present about 16 tenses. The first tense that I'm going to explain is simple present tense. Simple present tense adalah bentuk tense yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Simple present tense digunakan untuk mengungkapkan fakta, menceritakan suatu kejadian, atau kebiasaan yang terjadi di masa sekarang. Rumus yang digunakan untuk membentuk simple present tense adalah subject plus verb one atau present form. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Contoh kalimat positif, they speak Korean very well. Contoh kalimat negatif, they don't speak Korean. Contoh kalimat tanya atau question, do they speak Korean? Dan yang selanjutnya adalah present continuous tense. Berbeda dengan simple present tense, present continuous tense digunakan untuk menceritakan kejadian yang sedang berlangsung waktu kita berbicara. Selain itu, tense yang satu ini juga bisa digunakan untuk menceritakan rencana di masa depan. Untuk tense ini, terdapat perubahan bentuk verb dengan penambahan ing pada bagian akhir. Salah satu kata keterangan waktu yang banyak digunakan dalam tense ini adalah now. Rumusnya adalah subject plus is/am plus verb ing atau continuous form. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Contoh kalimat positif, she is working on her homework now. Contoh kalimat negatif, she is not working on her homework now. Contoh kalimat tanya atau question, is she working on her homework now? Contoh kalimat to tell future plan. Mark is moving to a new school next month. Tense yang selanjutnya adalah present perfect tense. Umumnya, present perfect tense adalah tense untuk menceritakan suatu tindakan atau aksi yang sedang berjalan atau baru saja selesai. Kita juga harus mengingat bahwa present perfect tense cenderung menaruh penekanan pada dampak dari suatu aksi yang sudah selesai dilakukan. Tentunya dampak tersebut harus masih bisa dirasakan sampai saat ini. Rumusnya adalah subject plus has or have plus verb 3 atau past participle form. Berikut adalah contoh kalimatnya. Contoh kalimat positif, they have seen the movie Spider-Man No Way Home. Contoh kalimat negatif, they have not seen the movie Spider-Man No Way Home. Contoh kalimat question, have they seen the movie Spider-Man No Way Home? Dan selanjutnya adalah present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense digunakan untuk menunjukkan suatu aksi yang sudah selesai dilakukan pada suatu titik di masa lampau dan masih berlanjut sampai saat ini. Rumusnya adalah subject plus has or have plus been plus verb ing atau continuous form. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Contoh kalimat positif, I have been thinking about it. Contoh kalimat negatif, I have not been thinking about it. Contoh kalimat question, have I been thinking about it? Selanjutnya adalah simple past tense. Simple past tense ini adalah kebalikan dari simple present tense. Dalam hal ini, simple past tense digunakan untuk menceritakan suatu kejadian, kebiasaan, menyatakan fakta, atau situasi yang terjadi di masa lampau. Tense ini menggunakan kata kerja bentuk kedua atau lampau. Kata keterangan waktu yang biasa digunakan dalam tes ini adalah yesterday, 2 days ago, dan masih banyak lagi. Rumusnya adalah subject plus verb to atau past form. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Contoh kalimat positif, they called their friends yesterday. Contoh kalimat negatif, they did not call their friends yesterday. Contoh kalimat tanya atau question, did they call their friends yesterday? Melalui tense ini, kita dapat membuat cerita masa lalu untuk melatih pemahaman terhadap perubahan bentuk kata kerja. Kita juga harus mengingat, guna memudahkan mempelajari tense bentuk past, kita juga sangat disarankan untuk menguasai bentuk-bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris. Kalau dalam past tense, yang paling sering digunakan adalah bentuk regular verb dan irregular verb.
Tense yang selanjutnya adalah past continuous tense. Past continuous tense sedikit lebih kompleks. Menurut fungsinya, past continuous tense merupakan bentuk tense untuk menceritakan kejadian yang sedang terjadi di masa lampau. Tapi, tidak terbatas pada satu kejadian. Past continuous tense juga dapat digunakan untuk menceritakan dua kejadian yang sedang terjadi di masa lampau. Jadi, ada satu aktivitas dibarengi dengan aktivitas yang lain. Rumus yang umum dipakai adalah subject plus was or were plus verb ing atau continuous form. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Contoh kalimat positif, I was washing my clothes when the phone rang. Contoh kalimat negatif, I was not washing my clothes when the phone rang. Contoh kalimat question, was I washing my clothes when the phone rang? Selanjutnya adalah past perfect tense. Seringkali past perfect tense hanya menaruh penekanan pada fakta bahwa sesuatu sudah terjadi dan bukan pada durasi. Biasanya, past perfect tense digunakan untuk menyatakan suatu kejadian terjadi sebelum waktu tertentu di masa lampau. Rumusnya adalah subject plus had plus verb to atau past participle form. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Contoh kalimat positif, the girl had cried before her mother came. Contoh kalimat negatif, the girl had not cried before her mother came. Contoh kalimat tanya atau question, had the girl cried before her mother came? Tense yang selanjutnya adalah past perfect continuous tense. Berbeda dengan past perfect tense, past perfect continuous tense lebih menaruh penekanan pada durasi terjadinya sesuatu. Biasanya, past perfect continuous tense digunakan untuk menceritakan sesuatu yang terjadi di masa lampau dan sudah selesai pada titik waktu tertentu di masa lalu. Rumusnya adalah subject plus had plus been plus verb ing atau continuous form. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Contoh kalimat positif, she had been studying math all day. Contoh kalimat negatif, she had not been studying math all day. Contoh kalimat tanya atau question, has she been studying math all day? Tense yang selanjutnya adalah simple future tense. Pada dasarnya, simple future tense digunakan untuk menceritakan suatu kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Namun, selain itu, tense yang satu ini juga bisa digunakan untuk menceritakan keputusan di masa depan yang spontan atau mengekspresikan prediksi yang berhubungan dengan waktu yang akan datang. Susunan rumusnya adalah subject plus will or be going to plus verb one atau present form. Contoh kalimatnya ada sebagai berikut. Contoh kalimat positif, she will come to the cinema tomorrow. Contoh kalimat negatif, she will not come to the cinema tomorrow. Contoh kalimat tanya atau question, will she come to the cinema tomorrow? Dan yang selanjutnya adalah future continuous tense. Berbeda dengan simple future tense, future continuous tense biasanya digunakan untuk menceritakan sesuatu yang akan atau pasti terjadi di masa depan. Rumusnya adalah subject plus will plus be plus verb ing atau continuous form. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Contoh kalimat positif, he will be playing basketball in the playground tomorrow morning. Contoh kalimat negatif, he will not be playing basketball in the playground tomorrow morning. Contoh kalimat tanya atau question, will he be playing basketball in the playground tomorrow morning? Tense selanjutnya adalah future perfect tense. Secara sederhana, penggunaan future perfect tense ini adalah bentuk fakta untuk menunjukkan kehendak seseorang yang berhubungan dengan masa depan. Rumusnya adalah subject plus will have plus verb 3 atau past participle form. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Contoh kalimat positif,
I will have finished my homework by tomorrow. Contoh kalimat negatif, I will not have finished my homework by tomorrow. Contoh kalimat tanya atau question, will she have finished her homework tomorrow? Selanjutnya adalah future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense digunakan untuk mengungkapkan suatu gambaran kecil yang akan berlanjut sampai titik waktu tertentu di masa depan. Rumusnya adalah subject plus will plus have plus been plus verb in. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Contoh kalimat positif, in December, I will have been working in my company for 1 year. Contoh kalimat negatif, I will not have been working at my company for 1 year in December. Contoh kalimat question, in December, will you have been working at your company for 1 year? Tense selanjutnya adalah simple past future tense. Secara spesifik, past future tense digunakan untuk menyatakan tindakan yang akan dilakukan, membuat prediksi, hingga membuat janji di masa depan pada saat berada di masa lalu. Umumnya, tense ini ditemukan dalam kalimat yang tidak langsung atau reported speech. Rumusnya adalah subject plus would plus bare infinite atau subject plus was or were plus going to plus bare infinite. Contohnya sebagai berikut. Contoh kalimat positif, she would forgive you, atau Giselle was going to give one beautiful bag to her best friend. Contoh kalimat negatif, she would not forgive you, atau Giselle wasn't going to give one beautiful bag for her best friend. Contoh kalimat tanya, would she forgive you, atau was Giselle going to give a beautiful bag to her best friend? Tense yang selanjutnya adalah past future continuous tense. Past future continuous tense digunakan untuk menunjukkan suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu, namun tidak terrealisasikan karena suatu dan lain hal yang terjadi di masa lalu. Rumusnya adalah subject plus would plus be plus verb in. Contoh dari past future continuous tense. Yang pertama untuk kalimat positif, I will be studying at your house yesterday, but I didn't because I got sick. Contoh kalimat negatif, Anna would not be studying if she come to the hospital earlier. Contoh kalimat tanya, would you be letting me see your painting? Tense yang selanjutnya adalah past future perfect tense. Past future perfect tense digunakan untuk menunjukkan sebuah kejadian yang seharusnya sudah selesai di masa lalu, namun tidak terrealisasikan. Tense yang satu ini juga bisa digunakan untuk membuat kalimat conditional type 3. Rumusnya adalah subject plus would plus have plus verb 3. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Kalimat positif, Mina would have finished her homework if she hadn't gone sleeping. Contoh kalimat negatif, people would not have known about BTS if there were no fans behind them. Contoh kalimat tanya, would you have finished your homework before tomorrow afternoon? Dan tense yang terakhir adalah past future perfect continuous tense. Past future perfect continuous tense biasa digunakan untuk menjelaskan tentang hal atau kejadian yang akan, sedang, dan telah dilakukan di masa lalu. Biasanya terdapat lebih dari satu keterangan waktu dalam tense yang satu ini. Dengan catatan, past future perfect continuous tense berbentuk asumsi atau pengandaian belaka. Rumusnya adalah subject plus would plus have been plus verb in. Contoh penggunaan past future perfect continuous tense dalam sebuah kalimat adalah, untuk kalimat positif, I would have been working in leading companies for 6 years. Contoh kalimat negatif, I would not have been working in leading companies for 6 years. Contoh kalimat question, would you have been working in leading companies for 6 years?
And that's all of my presentation about six sentences. Thank you for your attention and sorry for all of my wrongs. God bless you.